Mbak. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka Kenapa? Dibacain tolong ah. Saya dengerin kenapa ngadet kenapa? Assalamualaikum sahabat muslim Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini ada dialog lucu antara Ustadz Yusuf PI dan 3 orang wanita Kristen, di mana sang Ustadz hanya meminta mereka membacakan salah satu ayat dari kitab suci yang mereka yakini. Namun anehnya, para wanita itu tampak malu, bahkan sempat tertawa saat membacanya. Di sini terlihat jelas bahwa mereka sendiri belum mengetahui ada ayat seperti itu dalam kitab suci mereka. Nah, mari kita simak bersama ayat semacam apa yang bisa membuat mereka sampai seperti itu. Boleh nanya saya, Mbak? Oke. Ya, boleh. Coba buka Hakim-Hakim. Lalap. Iya, abang selalu mencari sisi buruk di Alkitab aja terus. Bukan saya mau bertanya, nggak tahu, bukan cari sisi buruk, bukan. Udah curiga. Hakim-Hakim Terkeluar pasal 19. Nah, salah. hello. Iya, nah, hilang lagi. Nah, ya. Coba buka Hakim-Hakim pasal 19. Hakim-Hakim 19. Ayat 24. Bacain, nyaring-nyaring. Hakim-Hakim 19 ayat 24. Nah, saya baca Ya. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah ke bawah keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Oke. Kenapa disuruh diperkaos itu? Kenapa harus diperkaos? Kenapa? Ini bang, ini perbuatan Oda. di perjanjian lama ini menceritakan tentang dosa-dosanya manusia. Iya. Bukan Lalu kenapa? Apa tujuannya diperkaos? Coba. Apa tujuan? Apa hubungannya dengan diperkaos? Apa coba? Saya mau tanya dulu, apa hubungannya dengan diperkaos? Kan dosa manusia. Iya. Apa hubungannya? Di situ kan kata perintah tuh, perkaoslah katanya. Astagfirullahaladzim. Coba baca betul-betul. Kata perintah tuh. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat. ini. Kompromi. Ada orang datang mengepung rumah orang itu. Ini kisah harus baca lengkap. Baca semuanya dulu, Pak. Iya, jelaskanlah sama saya. Coba baca. Makanya saya nanya. Gimana sih? Ini kan coba baca dari ayat 22, Bang. Coba. Pak bilang. Baca di Ada datang orang. Coba aja. Baca di ayat Coba jelaskan. Coba jelaskan sama saya kayak gimana maksudnya. Kitab Anda itu Boleh baca ayat 20. Mana ini charger? Jelas. Oke, ini aku bacain dari ayat 22 nih ya, Bang. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami pakai dia. Hah? Pakai dia? Waduh. Lebih parah. Oh, belum kelar ya. Baik. Terus? Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah mereka. Kenapa itu? Ayo, jelaskanlah.
Aduh. Kayak gimana itu maksudnya? Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Ah, Apakah jadi itu diperkosa? makanya saya nanya Anda, kitab Anda kan itu Saya yang bertanya, saya kagak paham, makanya jelaskanlah kenapa itu harus diperkaos gitu loh. Di perjanjian lama ini, Bang, ini Ah. menceritakan dosa manusia yang bukan harus ditiru. Jadi gimana sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia itu, gimana manusia-manusia itu berbuat dosa. Oh. Makanya Tuhan Yesus turun. Itu nggak kata perintah ya bang, nggak ada kata perintah di sini yo. Nggak ada kata Belajar bahasa Indonesia dulu, perkaos lah katanya. Perintah itu. Kata perkaos lah. Perintah itu. Aduh. izin menanggapi. Hmm. Ini itu gambaran semua manusia sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Hmm. Semuanya berdosa, semuanya penuh dengan dosa. Baca judul besarnya. Aduh. Bingung saya masih sebenarnya masih ada sih, Mbak. Satu lagi gitu. Boleh? Boleh, Bang, boleh. Boleh. Iya. Malah nantang. Udah, boleh coba buka Yehezkiel 16. Nomor 7, Yehezkiel 16 ayat 7. Yes, ya? Dari tadi abang aja yang abang kasih ayat ke kami itu semua di perjanjian lama. Iya, makanya saya minta jelaskan ayat-ayat yang perjanjian lama yang bikin saya bingung. Coba Yehezkiel 16 nomor 7. 16. Iya, Yehezkiel 16 nomor 7 coba. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka Kenapa? Macet. Dibacain tolong Saya dengerin kenapa ngadet kenapa? Apa maksudnya gitu? Dibaca dulu ayatnya biar kita ngerti gitu. Saya mau tanya. Dibaca dulu, baca. Saya dengar dulu sampai selesai nih. gak mau. Nggak mau. Dan jadi Kenapa nggak mau itu kitab Anda kok nggak mau baca sih? nanti ini nggak jadi pelanggaran kan, Bang? Enggak apa-apa pelanggaran terungkat kita ya. Bacain, saya mau tanya gitu. Itu kitab Anda masa Anda malas bacanya? Ayo coba. Ada baca sampai habis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan lanjang bugil. Ya. Apa maksudnya itu? Nah, apa itu maksudnya? Saya ini saya buka juga ya. Nih, kata dia apa? Nih saya nggak ngerti gitu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok. Apa ini maksudnya? Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Apa ini? Apa maksudnya, Mbak? Itu perumpamaan loh, Pak. Perumpamaan tentang apa itu? Saya mau tanya. Iya. Apa itu emang? Memungut Yerusalem menjadi istrinya. Gini, kan kalau misalkan orang Kristen itu identik sama Yerusalem. Oke? Jadi Habis itu? sebenarnya kan itu di sini dia judul besarnya Yerusalem menjadi istrinya. Aduh. Nggak ngerti saya. Maksudnya macam mana itu? Maksudnya dengarkan dulu, Bang, ini bagian judul besar dari ayat tadi itu. Biar dijelaskan. Dari tadi pun kan izin menanggapi dari tadi bertanyanya di kitab perjanjian lama. Coba cari, abang cari yang Kalau coba cari di perjanjian baru, pasti nggak ada yang kayak gitu. Gitu Nah, baik. itu perjanjian lama itu isinya tentang dosa manusia, semua lah cerita dari zaman dulu. Israel keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir dan membuat dosa. Datanglah Tuhan Yesus untuk menghapus dosa yang di perjanjian lama ini semuanya.
Itu tuh juga ada ibaratkan dia kayak perkataan yang nggak bisa dipahami. Oh. Jadi harus sekolah Alkitab dulu baru bisa memahami. Enggak sekolah, enggak perlu. Udah bahasa Indonesia juga itu. Interupsi. Cara jadi ustadz sekolah atau enggak? Kalau Ya kan? Ustadz harus sekolah, iya betul. Sekolah apa? Sekolah Ustad. Pesantren nggak ada ke sekolah keustatan, nggak ada. Harus sekolah dulu, harus paham dulu isi Alkitab ini semuanya. Makanya kami setiap hari minggu gereja, kami untuk mendengar isi dari Alkitab ini yang kami nggak paham. Oh gitu, iya. Jangan di perjanjian lama, perjanjian baru maunya. Cari perjanjian baru, Bang. Ya. Maunya di perjanjian baru. Yang abang yang nggak ngerti ya, jangan yang ada kata-kata yang nggak enak. Baik. Kalau di perjanjian baru saya mau ini. Saya mau nanya di Matius 21:31 coba. Matius 21 ayat 31. Sampai 32 ya. Banyak. Atau 31 aja, 31. 31. Ayat 31. Ayat 21 ayat 31. Matius berapanya? Matius pasal 21 ayat 31. Ayat 31. Oke. Bacain. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Kenapa pula ada perempuan sundal masuk surga? Iya, kenapa? Kenapa perempuan sundal masuk surga? Kenapa? Yang udah berbuat dosa itu bisa masuk surga. Ini tuh diibaratkan kayak ada orang yang dibilang suci kali gitu. Dia berdoa di depan orang. Dia pokoknya semua kebaikannya tuh dilihat orang lah. Waduh. Nah, jadi di sini kan dibilang ayat berapa tadi? 31. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguhnya pemungut cukai ini kan orang berdosa. Oke. Terus dan perempuan sundal akan mendahului. Perempuan sundal juga orang berdosa kan? Akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Itu kan? Karena lebih gampang orang yang kayak gitu bertobat daripada orang yang dari awal memang udah baik, tapi dia aslinya munafik. Mbak, kalau gitu ya saya sarankan sama Anda jadi pesundal aja dulu Anda. Biar masuk surganya duluan gitu, jadi pesundal dulu dong. Itu ibarat kayak gitu lah. Aku kan. Karena yang masuk surga kan pesundal duluan. Jadi pesundal dulu mbaknya, kalau gitu. Itu kan karena yang di sini dibilangkan orang itu duluan. Itu diibaratkan kayak kita lah. Kayak aku nih. Aku udah baik kali. Ya kan? Tapi aku munafik kayak orang apa namanya? Yang berdoa di depan umum. Pokoknya semua orang tuh lihatlah dia baik. Padahal aslinya dia munafik gitu. Jadi lebih bagus orang yang duluan masuk surga itu yang kayak gini daripada orang yang munafik. Dia aslinya kayak dia setiap hari ke gereja, tapi dia sebenarnya berdosa. Itu yang dimaksud di sini. Iya, ya kalaunya seperti itu kata Yesus kan biar kagak munafik ya jadi aja sundal kan dulu gitu. Betul nggak? Bang, di sini kan judul besarnya juga tertulis kan perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan pula. Kebanyakan perumpamaan pula. Tulis nih, Bang. Nah, gimana sih buat kamera belakang gini, aduh. Nah, tertulis di sini Kebanyakan perumpamaan kitabnya. Sekolah kan diperumpamakan. Sakit pala saya dengar perumpamaan melulu ya. Ya udah, ada lagi yang Anda mau tanyakan? Kalau nya nggak ada, teman Kristen di bawah banyak juga yang antri itu. Oke, sip, mantap Bang.
Ya, setelah kita melihat tadi, ada beberapa ayat dalam Bible yang bahkan membuat sebagian umatnya merasa enggan membacanya. Muncul satu pertanyaan menarik, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut berasal dari perjanjian lama, dan kini mereka hanya mengikuti perjanjian baru. Namun sebenarnya jawaban seperti ini tentu kurang tepat. Faktanya, dalam setiap khutbah mereka tetap menggunakan perjanjian lama sebagai bagian dari kitab sucinya. Tidak ada gereja yang benar-benar menghapus bagian tersebut, bahkan pendeta sendiri masih sering mengutipnya dalam khutbah. Menariknya, meskipun bagian itu tetap diakui sebagai firman Tuhan, tidak sedikit yang merasa canggung membacanya secara terbuka. Dari sinilah kita bisa melihat adanya perbedaan. Dalam Al-Quran, setiap ayat disampaikan dengan bahasa yang penuh kesopanan dan adab, bahkan ketika membahas hal-hal yang sangat pribadi. Al-Quran menggunakan ungkapan yang tetap menjaga kehormatan. Inilah salah satu keindahan dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan manusia sekaligus menghadirkan ketenangan bagi siapapun yang membacanya. Bagi siapapun yang sedang mencari kebenaran, cobalah membaca Al-Quran dengan hati yang jujur dan pikiran terbuka. Karena kebenaran sejati tidak akan membuat seseorang merasa malu, justru akan menunjukkan mana wahyu yang benar-benar suci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.